Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang baru, semangat yang baru. Dan hari ini adalah hari di mana kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merenungkan firman Tuhan, melanjutkan perenungan kita bagian yang terakhir, berbicara tentang sikap umat yang siap diangkat ke surga, bagian yang ke-6, bagian yang terakhir. Kita akan melihat perenungan kita dari Lukas, pasal yang ke-24, ayat 50-53. Demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bahwa konteks dari perenungan kita adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi keluar kota, lalu ini menjadi momen terakhir perjumpaan mereka dengan Yesus secara fisik, ya sebelum dia terangkat ke surga. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati mereka, lalu mereka sujud menyembah Tuhan Yesus, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat murid-murid ini dan orang-orang percaya yang dimana saat Yesus naik ke surga dan mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji pencurahan Roh Kudus, dan setelah mereka diurapi dengan Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Tuhan dan mereka berkarya untuk pekerjaan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka sungguh-sungguh adalah kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh adalah hidup yang diwarnai dengan keyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka persembahkan selama mereka hidup itu adalah sebuah hal yang mulia, yang dimana Tuhan mau agar mereka mengerjakan itu. Sehingga dari sikap hidup para murid ini yang pulang dengan penuh sukacita dan menjalani kehidupan iman mereka dengan penuh kuasa, dengan penuh sukacita, kita bisa melihat bagaimana seluruh hidup kita menjadi gambaran dari mereka juga. Bagaimana menjalani hidup dengan memegang janji Tuhan. Jadi salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang siap untuk terangkat ke surga adalah bagaimana kita memiliki sikap yaitu menjalani hidup dengan memegang janji Tuhan. Sama seperti para murid yang memegang janji Tuhan bahwa bukan saja Roh Kudus akan diberikan kepada mereka, lalu penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka, dan meskipun mereka akan menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi itu adalah harga yang mereka harus bayar, dan mereka memegang janji Tuhan sampai mereka mungkin ada yang mati sebagai martir, dan mereka menjalani dengan penuh sukacita. Dan itu juga yang menjadi pesan bagi kita semua sebagai orang percaya, sebagai umat yang sementara menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita dan menjalani janji-janji itu dengan setia? Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita dan menyadarkan kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Kristus dengan terus menjalani hidup dengan memegang janji Tuhan dan menjalaninya dengan penuh setia dan penuh sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami. Meskipun kami tidak tahu kapan Engkau datang untuk yang kedua kali, tetapi janji-Mu, firman-Mu sudah sangat jelas bagi kehidupan kami. Rencana-Mu dalam kehidupan kami sudah sangat jelas. Mampukan kami Bapa agar kami sebagai umat yang siap untuk diangkat ke surga, untuk terus memegang janji-Mu, untuk terus dengan setia menjalankan janji-Mu sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Amin.